Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau minta dulu kalian rapikan dulu meja dan kursinya. Jika ada sampah tolong dibuang ya, agar kelasnya bersih dan kita nyaman dalam proses pembelajaran. Sudah, Bu. Sudah? Oke, bagus. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong pimpin doa ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, Ibu absensi terlebih dahulu. Ini semuanya hadir ya? Bagus. Nah, walaupun hari ini sudah siang, kita tetap harus semangat pagi. Kenapa kita harus tetap semangat? Karena jika kita semangat, kita akan mudah untuk memahami apa yang diajarkan oleh guru. Kita akan mudah untuk mengerti apa yang diajarkan oleh guru. Tentunya kalian mau kan mudah memahami apa yang diajarkan? Mau, Bu. Oke, jadi kita harus tetap semangat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang pasar oligopoli. Tujuan pembelajarannya yang pertama, agar siswa mampu menguraikan pengertian pasar oligopoli. Yang kedua, agar siswa mampu menguraikan ciri-ciri pasar oligopoli. Yang ketiga, agar siswa mampu menganalisis sistem harga pasar oligopoli. Yang keempat, agar siswa mampu menganalisis peranan bentuk pasar oligopoli terhadap perekonomian. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Dwi? Pasar monopoli. Iya, kita belajar tentang pasar monopoli. Nah, ada yang masih ingat apa itu pasar monopoli? Zahra? Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai Iya, pasar. benar sekali Zahra. Tepuk tangan untuk Zahra. Nah, anak-anak, Ibu rasa kalian sudah paham ya mengenai pasar monopoli. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi, yaitu pasar oligopoli. Buka buku kalian halaman 30 ya. Di situ ada materi tentang pasar oligopoli. Ada yang tahu apa itu pasar oligopoli? Veronica? Pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana beberapa perusahaan mendominasi. Iya, benar sekali, tepuk tangan untuk Veronica. Baik, Ibu perjelas lagi ya anak-anak. Jadi, istilah oligopoli ini berarti beberapa penjual. Beberapa penjual dalam konteks ini maksudnya di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Beberapa dapat berarti paling sedikit 2 dan paling banyak 10-15 perusahaan. Pasar oligopoli merupakan struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang bersaing. Jika dalam pasar oligopoli hanya terdiri dari 2 perusahaan saja, maka disebut dengan, ada yang tahu disebut dengan apa? Iya, Lia? Duopoli. Benar sekali, disebut dengan duopoli. Dalam oligopoli, perusahaan memposisikan dirinya sendiri sebagai bagian yang terikat dalam permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung pada tindak tanduk pesaing mereka. Sehingga semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dapat dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar. Perusahaan-perusahaan melakukan oligopoli sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas, sehingga menyebabkan kompetensi harga di antara para pelaku usaha yang mempraktekkan pasar oligopoli ini menjadi tidak ada. Oke, selanjutnya ciri-ciri pasar oligopoli. Ada yang tahu apa saja ciri-ciri pasar oligopoli? Ninda? Terdapat barang standar maupun berbeda corak. Benar sekali. Yang lain ada yang mau jawab? Saya, Bu. Dwi? Terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar dan salah satunya merupakan market leader. Oke, tepuk tangan untuk Ninda dan Dwi. Jadi benar sekali ya yang dikatakan Ninda dengan Dwi tadi.
Ciri-ciri pasar oligopoli ini yang pertama, menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Yang kedua, terdapat beberapa perusahaan yang menguasai pasar dan salah satu di antaranya merupakan market leader. Yang ketiga, terdapat halangan masuk yang cukup kuat bagi perusahaan di luar pasar yang ingin masuk ke dalam pasar. Yang keempat, dalam menentukan harga, ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Yang kelima, adanya persaingan antar perusahaan. Selanjutnya, sistem harga pasar oligopoli. Dalam sistem harga pasar oligopoli ini cenderung berperan sebagai price taker atau pengikut harga. Di sini Ibu punya kurva. Ada yang bisa menganalisis apa maksud dari kurva ini? Saya, Bu. Dwi? Selain Dwi, ada yang bisa menjawab lagi? Gak ada? Ya udah, Dwi silakan. Ketika penjual lain menurunkan harga, maka penjual tersebut mengikuti harga pasaran yang sedang terjadi agar dapat bersaing dengan penjual lainnya. Iya, tepuk tangan untuk Dwi. Benar sekali ya yang dikatakan oleh Dwi tadi. Jadi Ibu perjelas lagi. Maksudnya, jika satu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lain juga akan menurunkan harga jauh lebih rendah di bawahnya. Karena untuk mempertahankan konsumennya. Sehingga kurva permintaannya sangat inelastis bagian bawah. Dan sebaliknya, jika satu perusahaan menaikkan harga, maka perusahaan lain tidak akan menaikkan harga sedikit pun. Karena untuk mempertahankan konsumennya tadi. Sehingga kurva permintaannya berbentuk elastis bagian atas. Nah, Ibu contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan perusahaan sabun mandi, di sini ada 3 yaitu Lifebuoy, Nuvo, dan Citra. Misalkan harga Lifebuoy ini 3.000, harga Nuvo ini 2.500, harga Citra ini 2.000. Di antara ketiga ini kalian pilih yang mana? Sabun Citra, Bu. Citra, kenapa? Karena lebih murah. Ya, misalkan ya, Citra ini menaikkan harga menjadi 3.500. Apakah kalian tetap bertahan di Citra? Tidak. Kalian pilih yang mana? Sabun Novo. Kenapa? Karena lebih murah. Iya, jadi begitulah ya anak-anak sistem harga di pasar oligopoli ini. Tadi kan di antara ketiga ini yang paling murah adalah Citra. Sehingga banyak konsumen yang lari ke Citra. Ketika Citra menaikkan harga, maka konsumen akan berpindah. Konsumen akan mencari yang lebih murah lagi, yaitu sabun Nuvo. Jadi begitulah mengapa sistem harga di pasar oligopoli ini cenderung berperan sebagai price taker atau pengikut harga. Selanjutnya, peranan bentuk pasar oligopoli terhadap perekonomian. Sebelum itu Ibu mau tanya, ada yang tahu apa saja contoh-contoh pasar oligopoli di Indonesia? Silakan, siapa yang mau jawab? Nadari? Perusahaan jasa penerbangan. Benar sekali, contohnya perusahaan jasa penerbangan. Nah, yang lain ada yang bisa jawab lagi? Yuda? Perusahaan rokok, Bu. Ya, benar, perusahaan rokok ya. Nah, satu lagi Ibu mau minta, siapa? Zahra? Apa? Perusahaan semen, Bu. Iya, benar sekali Zahra. Contohnya industri semen ya. Nah, untuk peranannya, Ibu mau minta kalian bagi menjadi 2 kelompok. Kalian didiskusikan mengenai peranan bentuk pasar oligopoli terhadap perekonomian. Ibu kasih waktu, silakan didiskusikan. Oke, waktunya sudah habis ya anak-anak. Selanjutnya, kalian presentasikan hasil diskusi kalian tadi. Untuk kelompok 1, Ibu persilakan dulu bacakan hasil diskusinya. Peranan pasar oligopoli dalam perekonomian ialah mendorong terjadinya diversifikasi produk yang lebih dewasa dengan pemanfaatan teknologi baru. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan dibacakan hasil diskusinya. Menurut kelompok kami, peranan pasar oligopoli dalam perekonomian ialah pasar oligopoli mendorong setiap perusahaan untuk menemukan proses produksi yang lebih efisien dan efektif. Iya, tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Oke, jawaban kalian bagus-bagus ya semuanya. Nah, Ibu jelaskan lagi. Jadi, pasar oligopoli ini mempunyai peranan penting dalam perekonomian, yaitu pasar oligopoli ini mendorong terjadinya diversifikasi produk yang lebih dewasa.
dengan pemanfaatan teknologi terbaru. Selain itu, pasar oligopoli juga mendorong setiap perusahaan untuk menemukan proses produksi yang lebih efisien. Sehingga dengan demikian akan tercipta perekonomian yang kreatif dan kompetitif dengan biaya produksi yang efisien. Nah, dari penjelasan materi kita tadi, ada yang mau menyimpulkan tentang materi hari ini? Ayo, siapa? Saya, Bu. Indah? Iya, silakan Indah simpulkan. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil, Bu, yaitu pasar oligopoli merupakan struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang bersaing. Ciri-ciri pasar oligopoli adalah barang yang diproduksi adalah barang standar maupun barang berbeda corak, terdapat beberapa penjual, dan terdapat persaingan antar perusahaan. Kemudian, dalam pasar oligopoli ini sistem harganya berperan sebagai price taker atau pengikut harga. Dan pasar oligopoli ini memiliki peran penting dalam perekonomian. Salah satunya dapat menciptakan perekonomian yang kreatif dan kompetitif. Oke, tepuk tangan untuk Indah. Jadi benar ya yang disimpulkan oleh Indah tadi. Baiklah anak-anak, sebelum menutup pelajaran kita hari ini, ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang belum dipahami? Tidak ada? Oke, Ibu rasa kalian sudah paham ya materi mengenai pasar oligopoli ini. Selanjutnya Ibu ingin mengasih umpan balik untuk kalian, yaitu kerjakan tugas halaman 40 bagian A dan B dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang pasar faktor produksi. Dipersiapkan, dibaca-baca dulu ya, agar kalian mudah untuk memahaminya. Oke anak-anak, sebelum menutup pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong pimpin doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Oke, Ibu akhiri ya anak-anak. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.